Halo semuanya, perkenalkan saya Ibu Bagus Widiantara. Saya akan mempresentasikan penjelasan terkait tanda titik dan tanda koma. Yang pertama, tanda titik. Tanda titik merupakan tanda baca yang digunakan untuk menandai akhir dari sebuah kalimat dalam berbagai bahasa. Tanda titik terdiri atas titik kecil yang ditempatkan di akhir suatu baris dari sebuah kalimat, seperti di akhir kalimat. Nah, gimana sih cara penggunaan tanda titik? Berikut akan saya jelasin penggunaan tanda titik. Yang pertama, tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Contohnya, yang pertama, dia akan datang pada pertemuan itu. Saya sangat menyukai tempat ini. Selanjutnya, tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar, atau daftar. Contohnya, yang pertama, angka 1 setelah angka 1 terdapat tujuan, 2 fungsi, terdapat titik setelah angka. Di sini ada catatan, tanda titik tidak dapat dipakai pada angka yang sudah bertanda kurung, misalkan 1 tutup kurung, 2 tutup kurung. Selanjutnya, tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Contohnya, yang pertama, pukul 1.35.20. Artinya pukul 1 lewat 35 menit lewat 20 detik. Yang kedua, ada contoh lain, pukul 1.35.20. 1 jam 35 menit 20 detik. Dipersingkat. Selanjutnya, tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, tahun, judul tulisan yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru, dan yang terakhir tanda terbit. Contohnya, Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Peta Bahasa di Negara Kesatuan Republik Indonesia, Jakarta. Moeliono Anton M. 1989, Kembara Bahasa, Jakarta, Gramedia. Selanjutnya, tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Contohnya yang pertama, Indonesia memiliki lebih dari 13.000 pulau. Contoh kedua, anggaran lembaga itu mencapai 225 miliar rupiah. Tapi ada catatan, tanda titik tidak dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang tidak menunjukkan jumlah. Misalkan, yang pertama, dia lahir pada tahun 1956 di Bandung. Yang kedua, nomor rekening panitia acara adalah 0015645678. Tidak adanya tanda titik. Selanjutnya penjelasan kedua, tanda koma. Tanda koma adalah tanda baca yang memiliki bentuk mirip apostrof atau tanda petik tunggal tapi diletakkan di garis dasar teks. Beberapa jenis huruf menggambarkan sebagai suatu garis kecil yang agak melengkung atau kadang lurus, atau seperti angka 9 yang diisi bagian lubangnya. Tanda koma berfungsi untuk memisahkan anak kalimat atau hal-hal yang disebutkan dalam kalimat, juga untuk keperluan singkatan, gelar, dan angka-angka. Nah, bagaimana sih cara penggunaannya tanda koma ini? Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Contohnya yang pertama, telepon seluler, komputer, atau internet bukan barang asing lagi. Contoh yang kedua, buku, majalah, dan jurnal termasuk sumber kepustakaan. Selanjutnya, tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk setara. Contohnya, saya ingin membeli kamera tetapi uang saya belum cukup. Contoh kedua, ini bukan milik saya, melainkan milik ayah saya.
Yang ketiga, dia membaca cerita pendek, sedangkan adiknya melukis panorama. Selanjutnya, tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Contohnya, kalau diundang, saya akan datang. Karena dia baik hati, dia mempunyai banyak teman. Agar memiliki wawasan yang luas, kita harus banyak membaca buku. Tapi di sini ada catatan, tanda koma tidak dipakai jika induk kalimat mendahului anak kalimat. Misalnya, saya akan datang kalau diundang. Selanjutnya, tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat, seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. Contohnya, yang pertama, mahasiswa itu rajin dan pandai. Oleh karena itu, dia memperoleh beasiswa belajar di luar negeri. Yang kedua, anak itu memang rajin membaca sejak kecil. Jadi, wajar kalau dia menjadi bintang pelajar. Selanjutnya, tanda koma dipakai sebelum atau sesudah kata seru, seperti oh, ya, wah, aduh, atau hai. Dan kata yang dipakai sebagai sapaan seperti bu, dik, atau nak. Contohnya, yang pertama, oh begitu. Wah, bukan main. Siapa namamu, Dik? Selanjutnya, tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Contohnya, kata nenek saya, kita harus berbagi dalam hidup ini. Contoh kedua, kita harus berbagi dalam hidup ini, kata nenek saya, karena manusia adalah makhluk sosial. Tapi ada catatannya, tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan petikan langsung yang berupa kalimat tanya, kalimat perintah, atau kalimat seru dari bagian lain yang mengikutinya. Misalnya, masuk ke dalam kelas sekarang, perintahnya. Selanjutnya, tanda koma dipakai di antara nama dan alamat, bagian-bagian alamat, tempat dan tanggal, serta nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Contohnya, Saudara Abdullah, Jalan Kayu Manis 3, nomor 18, Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan Matram, Jakarta, 13130. Yang kedua, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jalan Salemba Raya 6, Jakarta. Yang ketiga, Surabaya, 10 Mei 1960. Yang keempat, Tokyo, Jepang. Selanjutnya, tanda koma dipakai untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Contohnya, Gunawan Ilham, 1984, Kamus Politik Internasional, Jakarta, Restuagung. Tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan akhir. Contohnya, Sultan Takdir, Alis Jabana, Tata Bahasa Baru, Bahasa Indonesia, Jilid 2, Jakarta Pustaka Rakyat 1950, halaman 25. Selanjutnya, tanda koma dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya untuk membedakannya dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga. Contohnya, Nyi Khadijah MA. Yang kedua, Bambang Irawan M. Hum. Selanjutnya, tanda koma dipakai sebelum angka desimal atau tanda rupiah dan yang dinyatakan dengan angka. Contohnya, yang pertama, 12,5 meter. Contoh kedua, 750 rupiah. Selanjutnya, tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan aposisi. Contohnya, semua siswa, baik laki-laki maupun perempuan, harus mengikuti latihan paduan suara. Contoh lainnya, di daerah kami, misalnya, masih banyak bahan tambang yang belum diolah. Selanjutnya, tanda koma dapat dipakai di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah baca atau salah pengertian. Nah, contohnya, yang pertama, dalam pengembangan bahasa, kita dapat memanfaatkan bahasa daerah. Contoh lainnya, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.